Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Adriansyah. Saya dengan NIM 1011039 ingin menjelaskan tentang soal tes praktikum, yang dimana yang pertama tuh ada petunjuk soal. Soal 1 harus dikerjakan menggunakan Python, boleh dengan Google Colab, kemudian screenshot terlihat kode dan output dan tempelkan di sheet soal 1. Baik, langsung saja kita fokus ke soal 1 ya, sesuai instruksi. Soal ini harus dikerjakan menggunakan Python. Jadi saya menggunakan media Google Colab untuk mengerjakan soalnya. Baik, langsung aja kita bedah kode yang saya gunakan secara mendalam. Yang pertama tuh saya mengimport terlebih dahulu, mengimport library dan yang kita butuhkan. Import static dan import numpy adalah dua library utama static, menyediakan fungsi-fungsi statik seperti median dan modus secara langsung. Sedangkan numpy itu kita gunakan untuk perhitungan matematika yang lebih kompleks dalam kasus ini. Lalu selanjutnya kita harus menyiapkan datanya. Tabel di soal menunjukkan data yang frekuensinya kode Python tidak bisa langsung membaca tabel itu, jadi kita perlu menguraikan data tersebut ke dalam sebuah list atau daftar. Misalnya karena angka 4 punya 2, maka saya tulis 4 sebanyak 2 kali. Terus angka 6 mempunyai frekuensi 3, jadi saya tulis 6 sebanyak 3 kali, dan 7 juga mempunyai frekuensi 3, jadi saya tulis sebanyak 3 kali, dan seperti itu seterusnya. Semua data dimasukkan ke dalam list data dengan jumlah frekuensi. Lalu ke selanjutnya itu kita ke range-nya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Pertama, range adalah nilai minimum yang dikurang nilai maksimum dikurang minimum. Jadi di Python ini sangat mudah, fungsi max data akan otomatis mencari nilai tertinggi, dan minimal yang minimum data mencari nilai terendah. Jadi maksimalnya ada 10 dan minimnya itu ada 4 minimum. Jadi ya 10 dikurang 4 hasilnya 6. Lalu kita juga mencari banyaknya kelas. Itu bisa digunakan rumus ini. Integer round 1 ditambah 3 rumus pi 3 log 3, dan hasilnya akan muncul 4,91 yang dibulatkan menjadi 5. Lalu kita juga di sini mencari median dan modusnya menggunakan rumus seperti ini, ditulis di kode Pythonnya. Nanti otomatis akan muncul median, modus, dan meannya.
Kemudian di sini 6,8 yang kita buatkan menjadi 7. Terakhir semua baris setelah perhitungan sudah kelar, lanjut langsung kita masuk ke bagian print. Jadi nanti akan muncul seperti ini hasilnya, lalu nanti akan dipindahkan ke kolom kuning saja. Lalu untuk yang ini untuk membuat histogram dari soal tersebut. Lanjut kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini ada data tunggal dan data kelompok. Di mana data tunggal itu ada dari 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Yang dimana bare minimumnya itu ada 50 dan maksimumnya itu ada 100 dengan frekuensi 50 mempunyai frekuensi 2, 60 mempunyai frekuensi 5, 70 mempunyai frekuensi 7, 80 mempunyai frekuensi 9, 90 mempunyai frekuensi 6, dan 100 mempunyai frekuensi 1 dengan total frekuensi ada 30. Untuk menjawab soal kuning ini kita mempunyai formula. Untuk mean itu menggunakan average, untuk median kita menggunakan median, untuk modus kita menggunakan mod dari range tabel bantu ini. Lalu untuk kuartal 1 juga kita mempunyai rumus seperti ini. Kuartal 3 kita mempunyai rumus yang sama, akan tetapi hanya saja ini diubah menjadi 3. Lalu untuk persentil kita juga kurang lebih seperti kuartil rumusnya, formulanya. Untuk persentil yang P90 juga sama, hanya saja ini diubah. Lalu untuk simpangan rata seperti ini, rumus kita menggunakan FEDEF. Lalu untuk standar deviasi kita menggunakan juga rumus standar deviasi. Untuk pengukuran kemencangan juga kita menggunakan formula Skew. Kurang lebih sama seperti data tunggal. Data kelompok juga seperti ini rumusnya. Data median, data modus untuk kuartal 2, kuartal 3, persentil 30, persentil 80. Untuk simpangan rata-rata, standar deviasi, pengukur kemencangan, dan seperti itu kurang lebih. Formulanya sama, tidak banyak yang diubah. Mungkin untuk soal kedua saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena untuk soal kedua tinggal dimasukin saja formula-formula yang sudah diberikan oleh Excel ya. Itu juga jadi membantu kita, tidak perlu pusing-pusing untuk mencari secara manual. Lanjut aja mungkin langsung ke soal ketiga. Terakhir di soal ketiga ini berisi 3 studi kasus probabilitas. Kasus pertama itu tentang distribusi normal dengan menggunakan rumus Z dikurang skor, yaitu X dikurang rata-rata dibagi deviasi standar, kita mendapatkan Z skor sebesar 2. Kurang lebih seperti ini untuk di formulanya. Lanjut untuk kasus kedua itu adalah distribusi Poisson. Untuk pertanyaan pertama, probabilitas permintaan melebihi 120 unit sekitar 1,5%. Untuk pertanyaan kedua, agar memenuhi permintaan mencapai, toko perlu menyediakan stok 124 unit. Untuk yang pertama itu kita berhasil mendapatkan di 2,27%. Dan untuk kasus ketiga itu adalah distribusi binomial dengan dinyatakan probabilitas munculnya sisi 6 sebanyak 4 kali dari 10 kali lemparan dadu setelah dihitung menggunakan rumus binomial probabilitas sekitar 0,05%. Ini kita kali dengan hasil sekitar 5,4% kalau kita kali dengan 100%. Akan tetapi ini belum dikali dengan 100%.
Jadi hasilnya sekitar segini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.